Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riwan Nugraha Utama dengan NIM 2106032 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai bab 9 dari mata kuliah statistika, yaitu distribusi probabilitas normal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alpon Satrianto yang telah memberikan kami materi dan juga ilmu dari mata kuliah statistika pada semester ini. Baik, selanjutnya yaitu pokok bahasan pada distribusi probabilitas normal, yaitu pada bab 9 pada video ini, yaitu yang pertama yaitu adalah pengertian dan karakteristik distribusi probabilitas normal. Kemudian yang kedua yaitu distribusi probabilitas normal standar. Yang ketiga yaitu penerapan distribusi probabilitas normal standar. Yang keempat yaitu pendekatan normal terhadap binomial. Dan yang terakhir yaitu menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas normal sendiri merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafis simetris yang disebut kurva lonceng. Seperti gambar yang ada pada slide ini, yang mana kurva tersebut berbentuk seperti lonceng. Oleh karena itu, kurva ini disebut sebagai kurva lonceng. Karakteristik distribusi probabilitas normal yaitu kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu pucuk yang terletak di tengah. Nilai rata-rata hitung sama dengan median dan modus distribusi probabilitas normal, dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Nah, untuk poin-poin dari karakteristik distribusi kurva normal, ya, yang pertama yaitu kurva berbentuk genta, kemudian yang kedua yaitu kurva berbentuk simetris, yang ketiga yaitu kurva normal berbentuk asimptotis, kemudian yang keempat yaitu kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan, dan yang kelima yaitu luas daerah di bawah kurva adalah 1:1/2 di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Kemudian yaitu bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah, dan standar deviasi, maka persamaan kurva normalnya adalah sebagai berikut, yaitu pada slide ini. Adapun jenis-jenis dari distribusi normal yaitu Mean 22,4, kemudian SMSM 45, dan yang ketiga yaitu SCBD 71,3. Kemudian jenis yang kedua yaitu distribusi kurva normal dengan yang berbeda dan juga sama dengan contoh pada slide yang ini. Kemudian jenis-jenis distribusi normal yang ketiga yaitu ialah distribusi kurva normal dengan
yang keduanya berbeda, yang mana ciri khasnya ialah kurva yang satunya berbentuk cenderung landai, sedangkan yang lainnya berbentuk cenderung lebih tajam. Dapat ditemukan perbedaan dari tiga kurva ini, yang mana pada kurva pertama membentuk berbagai bentuk, mulai dari yang cenderung landai, sedikit landai ataupun sedikit tajam, dan juga yang tajam. Kemudian yang kedua yaitu memiliki kurva yang sama-sama tajam, dan yang ketiga yaitu memiliki dua kurva yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu transportasi nilai X ke Z. Selanjutnya yaitu subbab yang kedua, distribusi probabilitas normal standar. Adapun distribusi probabilitas normal standar ialah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng ataupun bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Sebagai contoh soal distribusi probabilitas normal standar yaitu transportasi dari X ke Z, yang mana contoh soalnya ialah sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham pilihan yaitu LQ45 pada 2013. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara 1.030 sampai 6.500 per lembarnya. Kemudian berapa probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005 per lembar, dengan diketahui sebagai berikut sebagai nilai rata-rata hitung dan standar deviasinya ialah 1.610. Maka dari itu diketahui nilai U sama dengan 3.314 dan standar deviasinya sama dengan 1.610, maka nilai Z sama dengan X dikurang U dibagi dengan standar deviasi. Oleh karena itu didapatkan hasil yang mana Z1 sama dengan 0, kemudian yang Z2 sama dengan 1,05. Kemudian luas di bawah kurva normal. Luas antara nilai Z min 1 lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari 1 sebesar 68,26% dari jumlah data. Kemudian berapa luas antara Z antara 0 sampai Z sama dengan 0,76, atau biasa ditulis P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,76, dan dapat dicari dari tabel luas di bawah kurva normal. Nilainya dihasilkan 0,2764. Kemudian sebab yang ketiga yaitu ialah penerapan distribusi probabilitas normal standar. Contoh soal yaitu PT Gunung Sari mengklaim bahwa rata-rata berat buah mangga mutu B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya? Adapun cara jawab dari pertanyaan tersebut ialah yang pertama, transformasi dari ke nilai Z, P X lebih kecil dari 250, Px sama dengan 250, dan yang ketiga yaitu sama dengan 250 dikurang 350 dibagi dengan 50 sama dengan min 2,0. Jadi
PX lebih kecil dari 250 dan PZ lebih kecil dari min 2,0. Kemudian yang kedua yaitu nilai pada tabel luas di bawah kurva normal ialah PZ kurang dari min 2,0 maka sama dengan 0,4772. Kemudian luas sebelah kiri nilai tengah adalah 0,5. Oleh sebab itu nilai daerah yang diarsir menjadi 0,5 min 0,4772 sama dengan 0,0228. Jadi probabilitas di bawah 250 gram adalah 0,0228 ataupun 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas diprotes oleh konsumen karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Kemudian contoh yang kedua yaitu penerapan kurva normal dari contoh soal yaitu PT World Electric yang berkantor pusat di Bandung memproduksi bohlam lampu. Bohlam yang diproduksi dapat hidup hingga 900 jam dengan standar deviasi 50 jam. Untuk kepentingan promosi, PT World Electric ingin mengetahui probabilitas keyakinan bahwa bohlam lampunya dapat hidup pada kisaran antara 800 sampai 1000 jam. Oleh karena itu jawabannya proses yang pertama hitung nilai Z yaitu Z1 sama dengan 800 dikurang 900 dibagi dengan 50 sama dengan min 2,0. Kemudian Z2 sama dengan 1000 dikurang 900 dibagi dengan 50 sama dengan 2,0. Jadi P 800 lebih kecil dari F lebih kecil dari 1000. Kemudian P sama dengan min 2 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2. Kemudian selanjutnya yaitu P min 2 lebih kecil dari Z sama dengan 0,4772 dan P Z lebih besar dari 2 sama dengan 0,4772. Sehingga luas daerah yang diarsir adalah 0,4772 ditambah 0,4772 sama dengan 0,9544. Jadi P sama dengan 800 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1000. P min 2 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2 sama dengan 0,9544. Jadi 95,44% produksi berada pada kisaran 800 sampai 1000 jam. Jika PT World Electric mengklaim bahwa lampu bohlamnya menyala selama 800 sampai 1000 jam mempunyai probabilitas benar yaitu 95,44%, sedangkan sisanya 4,56% harus dipersiapkan untuk garansi. Contoh lain yaitu buah durian di Kebun Bontong, Sukabumi, Jawa Barat mempunyai berat rata-rata 5 kg dengan standar deviasi 1,5 kg. Berapakah nilai Z apabila ada buah durian yang mempunyai berat 8,5 kg dan 2,5 kg? Nah, jawabannya yaitu dengan rumus yang ada pada sebelumnya yaitu Z sama dengan X dikurang dengan U dibagi dengan standar deviasi. Oleh karena itu Z untuk 8,5 dihasilkan 2,33 dan Z yang kedua yaitu 2,5 kg menghasilkan 1,67. Kemudian yaitu PT Gapura Prima merupakan perusahaan reksadana di Jakarta. Perusahaan tersebut mengelola dana masyarakat dan mampu memberikan hasil yang lebih tinggi dari deposito. Pada tahun 2006, PT Gapura Prima secara rata-rata mampu memberikan hasil investasi sebesar 20%. Dengan standar deviasi 5%, berapa peluang perusahaan tersebut memberikan hasil investasi di bawah 15%?
di atas 30% dan di antara 15 sampai 30%. Berdasarkan data soal nomor 1, berapa persen buah durian yang mempunyai berat di atas 8,5 kg, di bawah 2,5 kg, dan antara 2,5 sampai 8,5 kg? Untuk hasilnya X yang lebih berat dari yang lebih tinggi dari 8,5 kg dihasilkan 0,0099, kemudian PX yang lebih kecil dari 2,5 dihasilkan 0,0475, dan yang ketiga yaitu antara 2,5 sampai 8,5 dihasilkan 0,9426. Kemudian sebab yang keempat yaitu pendekatan normal terhadap binomial, yaitu apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besarnya nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambar berikut menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan n yang semakin membesar. Adapun n yang semakin membesar itu dapat kita lihat pada gambar ini. Kemudian selanjutnya yaitu dalil pendekatan normal terhadap binomial, yaitu bila nilai X adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah U sama dengan NP dan standar deviasinya ialah standar deviasi sama dengan akar NPQ, maka nilai Z untuk distribusi normal adalah Z sama dengan X min NP per akar NPQ, di mana N sama dengan yang mana N tidak hingga dan P mendekati 0,5. Kemudian yang sebab yang terakhir yaitu menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi probabilitas. Adapun tata cara untuk ataupun tahap-tahapan menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi probabilitas normal, yang pertama yaitu buka program Microsoft Excel dari Start, pilih Microsoft Excel, kemudian masukkan data X, U, dan standar deviasi masing-masing pada B2, C2, dan D2. Untuk mendapatkan nilai Z, letakkan cursor pada sel E2 dan tulis formula standarized B2, C2, D2. Kemudian tekan Enter. Letakkan cursor pada E3 dan icon FX atau klik icon Insert. Kemudian pilih FX Function. Kemudian Anda pilih statistical pada function kategori dan pilih norm this pada function name, lalu tekan OK. Kemudian setelah membuka step sebelumnya, akan menemui kotak dialog seperti berikut. Kemudian masukkan nilai Z atau taruh cursor pada sel yang ada nilai Z, dan pada akumulatif true hasilnya akan muncul sebesar 0,853 dan kemudian dikurang 0,5 sehingga diperoleh luas bawah kurva 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,05 sebesar 0,3531. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan mohon maaf apabila ada segala kesalahan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Arpon Satrianto yang telah memberikan kami ilmu pada semester ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada semester ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.